Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya nak, mari silakan masuk. Ya nak, ya silakan duduk. Ya, Pak. Nah ya, dari mana tadi nak? Dari rumah. Oh, sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Makasihlah udah datang ya, sesuai kesepakatan kita kemarin. Kan hari ini kita mau melakukan konseling untuk membahas yang permasalahan kamu kemarin gitu kan. Dan sebelumnya juga setelah kemarin kamu Bapak temui, kan ada sedikit pembahasan di situ. Dan kamu bilang kamu juga sudah mengakui kalau perbuatan itu salah, bukan begitu? Ya Pak. Jadi kalau memang kemarin kamu sudah akui itu perbuatan yang salah, ya kan? Kamu ada merasa saat ini apa yang kamu lakukan kemarin itu justru menjadi sebuah problem untuk kamu. Problem sih maksudnya kamu merasa, oh, aku ini punya masalah nih gitu. Ada nggak seperti itu nggak? Sebelumnya nggak ada Pak. Sekarang jadi ada. Jadi kalau memang kamu merasa itu sebuah permasalahan yang kamu alami saat ini, inilah tujuannya Bapak undang kamu untuk melakukan konseling. Apa itu konseling? Supaya Bapak jelaskan dulu. Jadi konseling itu adalah berupa bantuan yang Bapak berikan untuk membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu. Yang nantinya masalah itu sendiri kamu yang memilih jalan keluar mana yang tepat untuk mengatasi masalah kamu yang kamu alami saat ini. Seperti itulah konseling. Nah, dalam konseling ini ada azas-azasnya juga. Yang paling utama adalah azas kerahasiaan. Jadi maksud azas kerahasiaannya adalah semua percakapan kita berdua di sini itu hanya kita berdua yang tahu, saya dan kamu yang tahu. Nah, jadi kamu nggak usah khawatir apa yang ingin kamu utarakan, kamu harus secara terbuka mengeluarkan itu. Dan kalau bisa kamu juga harus secara sukarela tanpa ada paksaan untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi pada diri kamu. Ya Pak. Jadi sampai penjelasan di sini, apakah ada pertanyaan mengenai pengertian konseling tadi? Nggak ada Pak. Oke. Nah, jadi begini, kalau memang kita ingin melakukan konseling, pasti kan ada tujuan yang ingin kita capai. Kalau kamu secara pribadi, apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini setelah Bapak jelaskan tadi? Menjadi lebih baik Pak. Oke, tadi kamu bilang kan kamu ingin berubah jadi lebih baik, Ya, ya kan? Contohnya itu seperti apa nak berubah jadi lebih baik itu tadi? Menjauhi hal pornografi Pak. Menjadi hal pornografi seperti? Seperti menonton film porno, Lalu? mengirim pop-up ke orang lain. Pak, Foto Pak. oh, foto yang seperti yang barusan kamu kedapatan oleh orang tuamu ya, kirim foto tanpa busana tadi ya. Oke. Bapak apresiasi nak, apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini, bahwa kamu ingin jadi lebih baik tadi ya, dengan menjauhi hal-hal pornografi seperti itu, khususnya mengirim gambar lawan jenis tanpa busana dan menonton. Nah, saat ini kamu kan inginnya menjauhi hal-hal seperti ini. Memang saat ini apa yang kamu rasakan? Boleh nggak kamu cerita biasanya pada saat kamu hendak menonton film itu atau pada saat kamu hendak berkirim gambar itu, apa yang terjadi pada saat itu sama kamu? Apa yang kamu pikirkan? Yang saya pikirkan Pak, cuma kebahagiaan. Suntuk, awalnya saya bosan Pak. Bosan yang bagaimana nih? Bosan di rumah nggak ada orang Pak. Orang tua pulang lama, di rumah nggak ada siapa-siapa. Jadi saya bosan Pak. Sering ada kawan yang ngajak. Awalnya pun saya dari temannya Pak seperti itu. Dengan teman-teman video, saya awalnya nggak tahu tidak kawan seperti itu Pak. Oh iya. Terus
Saya rasa lama-lama kok menarik ini coba. Hari saya tonton, terus sampai di rumah saya ketagihan menonton lagi. Dan lanjutkan Gitu ya. Jadi kamu bilang tadi kamu merasa bosan awalnya ya. Bosannya karena memang pada saat kamu pulang ke rumah, di rumah itu yang nggak ada orang seperti itu kan. Orang tua kamu bekerja, sore hari baru pulang seperti itu. Nah, berarti bermula dari kebosanan seperti itu kan. Dan kamu juga tadi ada jelasin awalnya kamu tahu hal-hal seperti ini itu dari ajakan teman. Ya. Jadi ada teman yang mengajak kamu untuk menonton seperti itu, dan kamu bilang ada rasa kegembiraan pada saat setelah menonton. Nah, Bapak mengerti pada saat kita berada di rumah sendiri mungkin ada rasa kebosanan karena kita pada saat itu bingung mau melakukan apa seperti itu kan. Pernah terpikir seperti ini nggak nak? Dari apa yang selama ini kamu lakukan, contohnya kamu kan jarang masuk GC itu kan, jarang masuk kelas karena habis parkir. Pernah nggak terpikir, nanti ada nilai yang terbengkalai atau justru menghalangi kamu naik kelas misalnya, atau ada hal-hal lain yang kamu pikirkan seperti itu, dampak dari yang kamu lakukan itu gitu? Pernah nggak kamu pikirkan seperti itu, dan boleh nggak kamu ceritakan? Awalnya pikiran untuk dampaknya ada Pak. Ya. Saya pikir bakal nilai saya akan terancam, tapi saya untuk itu kayaknya saya sudah ketagihan Pak. Iya. Sulit untuk melepasnya ya. Namun pada saat kamu memang lebih merasa bergembira pada saat melakukan itu, terus kamu jadi dari apa yang kamu utarakan tadi, ya, mungkin kamu juga pernah berpikir seperti itu kan. Pasti kan ada manfaat dan ada kerugian pastinya dari apa yang kamu lakukan. Kira-kira menurut kamu manfaatnya apa dari melakukan hal-hal yang kamu utarakan tadi, dan kerugiannya apa saja gitu? Boleh nggak kamu utarakan ke Bapak biar Bapak bisa paham gitu seperti itu? Coba nak. Manfaatnya sih Pak nggak ada sebenarnya Pak, cuma untuk kebahagiaan saya. Ada rasa senang tadi ya. Lalu kalau untuk kerugiannya sih rugi dipakai, terus pun sekolah saya jadi buruk. Lalu Pola pikir saya jadi rendah Pak. pola pikir rendah ini maksudnya seperti apa? Saya jadi sering pelupa. Mau jadi sering lupa. Hidup. Terus Terus badan saya sering lemas, sering cepat capek Pak. Jadi apa yang kamu sampaikan tadi berarti manfaatnya kamu hanya mendapatkan rasa senang saja, rasa gembira saja. Sementara kalau dari segi kerugiannya kamu bilang tadi, paket kamu jadi lebih cepat habis. Dan habisnya justru bukan ke hal-hal yang positif ya. Lalu kamu bilang kondisi badan kamu jadi lemah, jadi cepat capek, dan daya pikir kamu juga menurun. Kamu bilang tadi kan, jadi sering pelupa. Berarti apa yang kamu lakukan selama ini ya, khususnya yang mengarah kepada hal pornografi tadi, konsekuensinya itu tadi, di samping kamu mendapat rasa senang, justru banyak juga hal-hal yang merugikan kamu, seperti yang kamu bilang tadi seperti itu kan? Iya Pak. Oke. Nah, berarti dari apa yang baru saja kamu sampaikan, ternyata kamu merasa manfaatnya hanya rasa senang, rasa gembira yang kamu dapat, lalu kerugian-kerugiannya juga cukup banyak ya. Setelah kamu utarakan, sekarang perasaan kamu bagaimana? Saya tadi sedih Pak. Lalu? Jadi malu,
berarti saat ini kamu lagi merasa sedih dan malu ya, seperti itu ya. Oke, Bapak bisa paham kondisi kamu saat ini. Dari apa yang kamu ceritakan tadi membuat kamu menjadi malu dan menjadi sedih. Nah, kalau begitu, sepertinya Bapak bisa menyimpulkan sementara ini. Ternyata kamu mau melakukan hal-hal yang berbau kepada pornografi tadi itu karena adanya kesempatan, yakni kamu merasa bosan di rumah karena orang tua kamu juga nggak ada di rumah pada saat itu kan. Nah, kamu juga tadi udah bilang bahwa dari apa yang kamu lakukan ternyata manfaatnya hanya mendapatkan rasa senang. Nah, lalu kerugiannya justru tadi lebih banyak yang kamu utarakan ya, seperti itu. Nah, kalau begitu, tadi kan kamu bilang di awal kamu ingin berubah menjadi lebih baik kan? Artinya tadi berubah jadi lebih baiknya kamu mampu menjauhi hal-hal yang berbau pornografi. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara agar kamu bisa berubah lebih baik seperti yang kamu inginkan tadi kan, menjauhi hal-hal yang berbau pornografi. Nah, tadi semua itu muncul dikarenakan adanya kesempatan, rasa bosan yang datang. Untuk mengatasi hal tersebut, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan ketika ada kesempatan rumah kosong atau tidak ada kegiatan terus merasa bosan? Apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan ya? Bermain-main. Tapi tunggu dulu kamu sepertinya perhatikan kamu cara duduknya menunduk sekali gitu. Apa sih yang kamu rasakan saat ini? Malu Pak. Malunya bagaimana Malu karena saya untuk saat ini berbicara dengan Bapak. Malu. Seperti itu ya. Oke, Bapak bisa memahami perasaan kamu saat ini. Namun yang seperti Bapak utarakan tadi, hal ini, pembicaraan ini kan hanya kita berdua yang tahu ya. Dan untuk itu Bapak juga pasti akan menjaga kerahasiaan dari apa yang kamu sampaikan barusan, seperti itu. Jadi kira-kira boleh nggak kamu agak tegak sedikit aja gitu. Baik Pak. Oke, ya. Nah, wih bagus sekali. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, jadi karena memang rasa bosan dan kesempatan rumah kosong tadi itu menjadi sebuah pemicu kamu melakukan hal-hal yang berbau pornografi, apa ya kira-kira yang mungkin bisa menghalau gitu kan, menghalau atau justru mengalihkan kesempatan kamu untuk melakukan hal-hal tadi? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Menurut kamu apa? Olahraga apa tuh? Kamu ada menyukai atau hobi olahraga? Ada Pak. Apa itu? Badminton. Oh, badminton. Oh, bagus itu kalau memang kamu senang badminton. Boleh nggak kamu ceritakan sedikit pengalaman kamu bermain badminton sampai saat ini gitu? Jadi Pak, saya dari SD sudah suka main badminton ya. Dari kelas 3 SD saya sudah suka badminton. Karena orang tua saya nggak hobi main itu Pak, main badminton. Seperti itu. Jadi saya sering diajari dia waktu kecil main badminton. Dan dekat rumah saya ada juga badminton ya, lapangan badminton. Seperti itu ya. Jadi saya senang aja Pak main badminton. Oh, kamu justru senang juga, mendapatkan kesenangan juga dari bermain badminton. Iya Pak. Oh iya. Cuman Pak, kawan saya sudah tidak ada lagi Pak kawan bermain. Karena sudah memiliki kesenangan masing-masing. Jadi saya kebanyakan di rumah. Makanya dari situ saya bosan Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya kamu punya hobi olahraga badminton. Iya Pak. Yang mungkin bisa dijadikan kegiatan pengisi waktu-waktu kosong seharusnya ya. Iya Pak. Waktu kosong dan rasa bosan yang kamu alami saat ini.
Iya, Pak. Nah, hanya saja kamu bilang teman-temanmu yang dulunya sering juga main badminton udah nggak ada lagi. Iya, Pak. Nah, kalau Bapak boleh saran nih, karena memang kan di sekolah kita ini dihentikan ya, program ekstrakurikulernya juga lagi dikosongkan karena di era pandemi COVID-19. Nah, siapa tahu saja masih ada kegiatan bermain badminton di lingkungan sebelah di rumah kamu seperti itu. Ada nggak pernah kamu dengar? Ada, Pak. Ada ya. Oh, kira-kira untuk jam bermainnya jam-jam kapan saja kamu tahu nggak? Sore, Pak. Biasanya sore. Mhm. Kalau hari Minggu dia pagi. Kalau hari Minggu pagi, kalau kesehariannya sore, seperti itu ya. Oh, sementara kamu tadi pulang sekolah langsung ke rumah ya? Iya, langsung tidur. Oh, langsung tidur. Nah, kalau begitu untuk untuk mengatasi rasa kebosanan tadi, kalau Bapak boleh saran, bagaimana kalau seandainya dialihkan, nah, daripada kamu nggak punya kegiatan di rumah, ya kan? Kamu justru melakukan hal yang lebih positif. Itu bagaimana menurut kamu? Baik juga sih, Pak. Iya ya. Kira-kira apa manfaat yang bisa kamu dapatkan dari mengisi waktu luang dengan olahraga? Badan jadi lebih sehat, Pak. Badan jadi lebih sehat. Lalu? Ya, saya terlepas dari kurungan rumah, lingkungan kamar. Oh, seperti itu. Jadi kamu lebih banyak punya kegiatan dan rasa bosan kamu bagaimana? Jadi hilang, Pak, kalau main badminton. Bagus sekali kalau begitu. Dan orang tua kamu tahu nggak kalau kamu itu justru senang dengan badminton? Kalau untuk orang tua saya tahu, Pak. Oh iya ya. Dan bagaimana respon mereka ketika mereka tahu kamu aktif di badminton? Karena saya dari SD sudah hobi badminton, saya rasa orang tua saya sangat senang, Pak, karena tahu, karena sama hobi saya badminton. Begitu ya. Jadi ketika kamu tahu orang tua kamu senang, apa yang kamu rasakan? Bahagia lah, Pak. Oh, bahagia juga. Wah, syukur sekali kalau begitu. Kalau memang kamu bisa mengisi waktu kamu tadi yang bosan tadi dengan kegiatan olahraga, khususnya hobi ya, hobi kamu tadi bermain badminton, Bapak sangat mengapresiasi dan di sekitaran lingkungan itu pernah melakukan kompetisi enggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Kamu merasa apa yang kamu rasakan ketika menghadapi sebuah kompetisi? Tantangan, Pak. Kamu merasa itu adalah sebuah tantangan. Iya. Dan ketika kamu mampu melewatinya, Senang lah, Pak. senang Bisa. sekali. Pernah dapat hadiah nggak gitu dari orang tua? Pernah, Pak. Apa itu hadiahnya? Sepeda. Sepeda. Apa perasaan kamu pada saat itu? Senang, Pak, bisa meraih juara, bisa meraih juara, dapat hadiah dari orang tua. Itu hadiah kesukaan saya, sepeda. Kamu merasa sangat senang pada saat itu ya. Nah, Bapak juga ada sedikit ini nih, sebuah tantangan untuk kamu, challenge. Nah, jadi kalau seandainya nanti kamu bisa mengisi waktu kosong luang kamu pada saat di rumah lagi kosong seperti itu dengan kegiatan olahraga badminton dan kamu mendapat sebuah juara, anggap seperti itu ya, bebas mau juara 1, 2, 3 atau juara harapan, Bapak akan kasih kamu sebuah hadiah nantinya. Nah, itu nantinya seperti itu. Lalu dari kegiatan olahraga tadi, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengisi rasa bosan atau nggak tahu harus ngapain? Apalagi yang bisa kita lakukan? Belajar, Pak, mengerjakan tugas-tugas dari guru dan menambah ilmu saya, Pak. Wah, bagus. Kalau memang bisa kamu lakukan itu dan adanya perubahan nantinya, yang tugas-tugas kamu selesai dan kamu lebih rajin lagi masuk ke GC atau nanti sudah tatap muka kamu lebih rajin lagi masuk, Bapak apresiasi kamu dan akan Bapak berikan sesuatu nanti untuk kamu. Seperti itu. Nah, jadi Bapak harap kalau memang kamu berpendapat seperti itu, apakah kira-kira itu bisa kamu lakukan? Bisa, Pak. Bisa ya, bagus. Kapan itu kira-kira nak? Mulai hari ini, Pak.
Mulai hari ini. Mulai hari ininya kapan? Setelah selesai dari konseling ini Pak. Oke, bagus. Bapak senang gitu mendengar kamu juga jadi lebih semangat gitu Kak. Nah, kalau begitu, coba Bapak tanya lagi nah. Kira-kira nih perasaan kamu saat ini seperti apa? Menjadi lebih semangat Pak. Menjadi lebih semangatnya? Semangat yang bagaimana itu gitu? Semangatnya gini Pak. Jadi saya jadi tahu kalau saya keluar sekolah itu saya harus apa Pak. Oke. Mengisi waktu kosong atau merasa bosan, kamu harus ngapain jadinya? Olahraga, lalu Rajin membaca buku. baca buku. Kalau ada tugas saya kerjakan. Kamu kerjakan. Dan itu kamu bilang tadi akan kamu lakukan setelah proses konseling ini selesai. Iya Pak. Dan mulai hari ini. Iya Pak. Wah bagus, Bapak apresiasi. Nah, bagaimana sekarang perasaan kamu? Perasaan saya jadi senang semangat Pak. Lagi semangat, jadi semangat ya. Bagus sekali kalau memang kamu sudah mulai lebih bersemangat karena tahu harus ngapain ya, Iya, Pak. mengisi waktu bosan dan kosong tadi. Nah, lalu apa lagi nak kira-kira? Lalu saya akan makin lebih semangat Pak dalam belajar. Ya. Dan saya akan tinggalkan hal-hal buruk ke depannya. Oke, contohnya yang nonton Iya, berbau porno tadi lah ya, pornografi tadi ya. Oh, bagus nak, Bapak saya sangat berapresiasi itu dan Bapak dukung seperti yang Bapak bilang tadi, pasti bakal seru ini nantinya karena kamu juga sudah punya rencana gitu. Nah, bagus sekali tadi nak yang kamu utarakan. Bapak senang akhirnya kamu jadi tahu ya jalan keluar apa yang harus kamu lakukan ketika rasa bosan, waktu kosong datang. Dan kamu bilang tadi juga mudah-mudahan bisa kamu tinggalkan itu tadi ya. Oke, Bapak dukung itu dan nanti kedepannya Bapak amati lagi. Oke nak? Iya Pak. Nah, untuk itu proses konseling ini sudah selesai dan kita perlu merencanakan kegiatan selanjutnya. Tapi itu nanti Bapak hubungi saja by WhatsApp ya, by WhatsApp kepada kamu. Dan terima kasih atas waktu dan kesediaan kamu untuk hadir di sini mengikuti kegiatan konseling ini. Dan mudah-mudahan kamu benar-benar menjadi anak yang jauh lebih baik lagi dan berprestasi. Baik Pak. Oke, semangat ya. Semangat. Oke.